Shalom adik-adik. Shalom. Yang ada di rumah angkat tangannya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sungguh baik. Pada pagi ini kita mau berbakti memuji nama Tuhan. Mari adik-adik persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu. Panggil Tuhan Yesus masuk di hadiratmu. Adik-adik yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, adik-adik, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, luruskan semua dosa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, luruskan semua dosa. Mari anak-anak kita memuji nama Tuhan kembali. Dengan pujian ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, luruskan semua dosa. Semua dosa. Sucikan, luruskan semua dosa. Mari adik-adik kita tunduk kepala. Kita mau minta pimpinan daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, setiap malam Tuhan telah memimpin, menaungi, menjaga kami, hingga Tuhan memperbolehkan kami menghirup udara segar. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah, hari yang Tuhan berikan buat kami. Biarkan Tuhan Yesus anak-anak-Mu seteru dengan karya-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini kami ingin memuji-Mu, mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus memimpin kami semua. Ampuni segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat adik-adik. Tangannya mana? Halo. Yang di sana halo. Ya, kita mau bersukacita. Kita mau bergirang bagi Tuhan. Kita mau bersukacita bagi Tuhan. Walaupun adik-adik yang ada di rumah, dimanapun Anda,
berada adik-adik, tetap bersuka, beri senyum, dan tetap bersuka cita dimanapun Anda berada. Seperti pujian ini mengatakan giranglah dan senanglah. Sambil kita bergerak ya. Mari kita bertepuk tangan semua yuk. Sekolah minggu Bernyanyi, bernyanyi memuji Tuhan setiap waktu. sekali lagi. Giranglah, senanglah menjadi anak sekolah minggu. Bernyanyi, Bernyanyi memuji Tuhan setiap waktu. kita berhadapan. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Ayo semua yuk. Giranglah, senanglah menjadi anak sekolah minggu. Bernyanyi, Bernyanyi memuji Tuhan setiap waktu. Giranglah, senanglah menjadi anak sekolah minggu. Bernyanyi memuji Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. beri kita tepuk tangan semuanya. Adik-adik masih belum capek kan? Pastinya belum, karena memuji nama Tuhan dengan penuh senyum, dengan penuh sukacita. Mana tangannya? Bertepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, kita memuji nama Tuhan dengan tangan kita, dengan tubuh kita, dengan pujian. Bertepuk tangan. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri yuk. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, Hey! goyangkan badan, maju ke depan. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, Hey! Hey! goyangkan badan, Mundur-mundur. mundur ke belakang. Semua tangan semuanya atas yuk. Bernyanyi, bernyanyi, aku bernyanyi, memuji Engkau Tuhan, Raja kami. Bernyanyi, bernyanyi. Bernyanyi, bernyanyi, aku bernyanyi, memuji Engkau Yesus, Raja kami. Ayo sekali lagi yuk. Bertepuk tangan,
mengangkat tangan, hey, hey, goyangkan badan, maju ke depan, bertepuk tangan, mengangkat tangan, hey, hey, goyangkan badan, mundur ke belakang, sama tangannya, bernyanyi, bernyanyi, aku bernyanyi, memuji Engkau Yesus, Raja kami, bernyanyi, 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 aku bernyanyi, memuji Engkau Yesus, Raja kami, bernyanyi, 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 aku bernyanyi, memuji Engkau Yesus, Raja kami, bernyanyi, 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 aku bernyanyi, memuji Engkau Yesus, Raja kami. Silakan adik-adik kembali. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik. Apa buktinya? Setiap hari, setiap waktu Tuhan menjaga kita. Juga apa? Mencukupkan segala kebutuhan kita. Melalui pekerjaan orang tua kita, melalui kakak, melalui saudara. Itu bukti pemeliharaan Tuhan kepada kita. Marilah kita memberi buat Tuhan. Apa yang engkau miliki, berilah pada Tuhan. Mari kita memujikan nama Tuhan, memberi persembahan dengan pujian beri syukur. Syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah mempersembahkan sedikit dari uang saku kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih. Adik-adikku dimanapun Anda berada, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengerti bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Melalui firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Mari kita pujikan pertama kali. Pertama kali dengar firman Tuhan, simpan firman Tuhan, ketika
nyanyikan lagi. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Baik, hari ini kalian semua mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk apa? Untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu melalui saluran televisi, kalian bisa membuka, menyiapkan Alkitab masing-masing, dan kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Pak Darno akan membaca firman Tuhan, kalian menyiapkan diri dan menyimak Alkitab masing-masing yang sedang kalian hadapi. Bisa kita mulai? Yang kebetulan mungkin adik-adik tidak menghadapi Alkitab, bisa melihat dan menyimak Pak Darno serta mendengarkannya. Firman Tuhan begini dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37. Pak Darno ulangi lagi. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37. Pak Darno akan membacakan firman Tuhan. Kalian menyimak sambil memperhatikan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ayat berikutnya, sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka,
karena mereka semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Ayat 35, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Berikutnya, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat terakhir, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan tiba waktunya kita akan belajar firman Tuhan, dan lebih dulu kita berdoa minta berkat pertolongan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala hormat dan puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, memberkati anak-anak kami, sehingga Engkau bangunkan kami untuk hari ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk anak-anak-Mu boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah berusaha menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan tiba waktunya untuk hari ini. Berikan kami, anak-anak kami, nasihat firman Tuhan. Engkau buka hati setiap kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, walaupun suasana ibadah kita ini masih berjalan seperti biasa, masih berjalan di rumah masing-masing, karena gereja, karena sekolah minggu harus mentaati peraturan dari pemerintah. Kita terus berdoa supaya wabah yang terjadi di Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya ini cepat Tuhan singkirkan, dan anak-anak kita bersama akan bisa beribadah, berkumpul dalam satu ruang seperti biasanya. Kita puji nama Tuhan, kita berdoa, kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita. Amin ya anak-anakku. Amin. Baik, Pak Darno hari ini akan menyampaikan sedikit firman Tuhan, dan Pak Darno akan mengambil satu tema yang singkat saja, yaitu belajar peduli terhadap orang lain. Ya, belajar peduli terhadap orang lain. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalian mesti sering mendengar, bahkan mungkin sering mengucapkan kata-kata peduli. Apa itu peduli? Ada yang tahu?
Pastinya ada, saya percaya. Karena anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang pinter, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa memahami setiap kata-kata. Oke ya. Peduli. Peduli secara gampang saja Pak Darno memberikan terjemahan, yaitu memperhatikan, ya. Jadi peduli itu memperhatikan orang lain, ya, memperhatikan orang lain. Bagaimana kita memperhatikan orang lain? Anak-anak mesti di sekitar kamu, di sekitar kita punya teman, betul? Betul. Kita punya tetangga, kita punya saudara. Sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, kalian kadang-kadang mesti melihat, memperhatikan. Nah, dari melihat, memperhatikan itu bisa menumbuhkan rasa peduli. Nah, peduli ini tidak hanya bisa diomong ketok, tidak hanya diucapkan tok, tetapi peduli ini perlu tindakan. Contoh, kalian melihat temanmu sedang bersepeda, kemudian temanmu itu jatuh dan kakinya berdarah. Kemudian kamu berkata, oh kasihan dia naik sepeda jatuh, kemudian kakinya berdarah. Kalian berkata seperti itu, apakah itu dikatakan sebagai bentuk kepedulian? Kira-kira bagaimana? Belum. Walaupun kalian melihat kemudian mengucapkan, oh kakinya berdarah, itu pasti sakit, kakinya lecet, sepedanya rusak. Kalau kalian peduli, harus disertai dengan apa? Tindakan untuk menolong. Kalian datangi temanmu yang jatuh, kemudian bantu sepedanya didirikan. Kemudian apabila temanmu kesakitan, dibantu berdiri. Jika perlu dicarikan obat merah atau betadin atau pembalut luka. Ini contoh. Jadi memperhatikan, peduli itu tidak hanya omong saja, tetapi harus disertai dengan tindakan. Apa tindakannya? Menolong, membantu, mendirikan sepedanya, membantu teman yang sedang sakit. Itulah peduli. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kalian mesti mendengar, bahkan mungkin orang tua kalian ada beberapa yang menerima bantuan dari pemerintah. Ada juga yang menerima sembako dari donatur tertentu. Nah, pemerintah tidak hanya ngomong, orang donatur tidak hanya bicara, oh kasihan ini, masyarakat kelaparan, masyarakat tidak bisa bekerja, tetapi mereka langsung memberikan tindakan dengan apa? Memberikan sembako. Nah ini adalah bentuk kepedulian.
Nah, sekarang Pak Andarno kepingin sekolah minggu kalian, guru-guru sekolah minggu, belajar peduli, belajar memperhatikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kalian punya teman, bagaimana kondisi teman kalian? Manakala temanmu ada yang sakit, jangan hanya kamu diam, jangan hanya kamu melihat, tetapi datangi temanmu, kamu tengok, kamu sakit apa ya? Sudah berapa hari kamu sakit? Tidak harus kamu datang dengan membawa jajan, tidak harus. Kalau punya bagus, tapi kalau tidak cukup datang, dijenguk, ditilii, kemudian diajak berdoa bersama. Ini adalah bentuk-bentuk kepedulian yang harus sekolah minggu bisa lakukan. Jadi kepedulian itu perlu dengan tindakan-tindakan yang nyata. Jemaat Tuhan yang tadi Pak Darno baca dari kisah para rasul tadi memberikan contoh, ya, bagaimana jemaat itu bertindak dengan apa? Mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain. Kemudian ada yang membawa persembahan kepada rasul pada saat itu. Bahkan ada yang sampai menjual hartanya, harta kepunyaannya. Kemudian apa? Hasilnya diberikan kepada rasul untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Ini namanya peduli. Ini namanya apa? Memperhatikan orang lain. Ini namanya apa? Kebersamaan. Ini yang harus kita lakukan. Adik-adik yang hari ini sedang melihat acara sekolah minggu bersama harus belajar dan belajar memperhatikan orang lain. Belajar dan belajar peduli kepada orang lain. Jangan kalian menjadi anak-anak yang egois. Sing opo? Mementingkan diri sendiri. Ono koncone sing sakit, ben loro yolah. Yang penting saya sehat. Melihat kancane sekolah orang duwe sangu karena ayahnya tidak bekerja, koncone jajan, dia longok-longok. Ya wes salahe ora disangoni. Tidak boleh. Ditanya, "Kenapa kamu tidak jajan?" misalnya. "Oh, saya tidak disangoni." "Oh, sini, ayo jajan dengan saya. Bagi ya sedikit-sedikit." Nah, ini contoh. Kalian harus belajar untuk peduli kepada teman-teman sekeliling kita. Ya, jangan menjadi anak-anak yang egois. Tuhan Yesus Allah kita, ya kan, yang bangkit dari antara orang mati, dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit. Itu dalam rangka apa? Karena Yesus Tuhan kita peduli. Yesus Tuhan kita sayang. Yesus Tuhan kita cinta. Dengan siapa? Dengan kita. Nah ini, nah pertanyaannya, kalau Yesus saja, Allah yang luar biasa, itu cinta kepada kita, peduli kepada kita, memperhatikan kepada kita, sekarang tinggal kita, tinggal anak-anak
untuk membalas kebaikan Tuhan. Nah, makanya hari ini anak-anak kami ajak, saya ajak, guru-guru sekolah minggu mengajak supaya kita bisa belajar memperdulikan, belajar memperhatikan teman, tetangga, saudara, orang tua kita, supaya bisa dekat, bisa datang, bisa beribadah bersama-sama dengan kita, beribadah dan datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan sedang mengajar kami, Tuhan sudah mengajar kami bagaimana kami harus peduli, bagaimana kami memperhatikan, memperdulikan orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, bahkan teman yang tidak seiman dengan kita. Tuhan, berikan kami kesempatan untuk kami boleh peduli dan memperdulikan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu dan terus menerus Engkau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan, memperhatikan firman-Mu hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Sekali lagi Pak Tero katakan Shalom. Nah, Pak Tero berpesan, jangan lupa tetap belajar, ya kan? Jangan lupa tetap belajar. Walaupun kita belajar dari rumah, tetapi itu yang harus kita lakukan. Besok suatu saat setelah ini semuanya selesai, kita boleh nanti belajar bersama teman-teman di sekolah minggu, kita bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, kita bertemu dengan guru-guru kita di sekolah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Darno untuk firman pagi ini. Biarlah menjadi firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik, bahwa berbagi itu sungguh indah. Adik-adik, himbauan dari guru-guru sekolah minggu, tetap pakai masker di luar rumah, tetap menjaga kesehatan, tidur yang cukup dan makan yang bervitamin. Oke. Adik-adik, mari kita akan menutup kebaktian sekolah minggu pada pagi ini. Setelah kita berdoa, kita pujikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa tunduk kepala. Kami bersyukur Tuhan, sungguh indah Tuhan hari yang Kau berikan pada pagi ini. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ajari kami memberi dengan tulus, ikhlas, karena Tuhan mengajarkan kami bagaimana memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menutup kebaktian pagi ini dengan penuh rasa syukur kepadamu. Ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan Bapa terima kasih. Bapa
Rizky.